Assalamualaikum teman-teman, hai semuanya. Saya Cynthia Siska Febrina dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya akan melengkapi tugas saya, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang konsolidasi. Silahkan didengar ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi komprehensif. Ilustrasi komprehensif ini terdapat soal, yaitu PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta. Sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial, lalu kita mencari diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria, di mana nilai akuisisi oleh PT Pandawa terdapat nilai wajar kepentingan non-pengendali yaitu 1 miliar, karena total nilai wajar PT Satria 1 miliar. Lalu nilai buku aset bersih PT Satria, saham biasa 500 juta, saldo labanya 300 juta. 500 juta ditambah 300 juta dapat hasilnya 800 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai buku adalah 1 miliar dikurang 800 juta sama dengan 200 juta. Selanjutnya, diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta. Sedangkan sisanya itu merupakan goodwill. Di mana di sini telah tertera bahwa diferensial itu persediaan 225 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwillnya 50 juta. Lalu kenapa dapat 150 juta? Karena persediaan ditambah tanah ditambah bangunan dapat hasilnya 150 juta. Dan sisanya tadi katanya dibilangnya sisanya itu merupakan goodwill, maka sisanya itu merupakan goodwill sebanyak 50 juta. Selanjutnya di sini ada neraca saldo 31 Desember 2015 telah tertera akunnya, terus PT Pandawa debit kredit, PT Satria debit kreditnya. Selanjutnya di sini ada juga informasi tambahannya. Yang pertama, selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015 persediaan baru terjual 40%. Dalam penjualan yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2015 persediaan belum terjual seluruhnya. Yang keempat, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 25 juta. Sampai akhir 2015, PT Satria belum juga melakukan pembayaran. Yang kelima, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Lalu tanah tersebut dibeli oleh PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Lalu yang nomor 6, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa dengan harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih bisa digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh oleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. Lalu PT Pandawa dan PT Satria ini menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, kita akan mencari jurnal pada konsolidasi tahun 2015. Di sini kita akan mencari prosedur konsolidasi tahun 2015, di mana pencatatan PT Pandawa tahun 2015 itu dia mencatat investasi di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas.
Lalu jurnalnya 1 Januari 2015 yaitu investasi atas PT Satria pada kas sebesar 800 juta. 800 juta dapat dari saham biasa ditambah dengan saldo laba, hasilnya 800 juta yang sudah dijelaskan di atas tadi. Lalu jurnal pada tanggal 31 Desember 2015 itu investasi atas PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. Kenapa 320 juta? Karena PT Pandawa itu dia mencatat laba bersihnya sebesar 400 juta dikali dengan 80%. Kenapa 400 juta? Karena di informasi tambahan tadi diketahui PT Satria memperoleh laba bersih sebanyak 400 juta. Makanya dibuat laba bersih pada PT Satria itu 400 juta dan dikalikan dengan 80%. 80% dapat dari soal tadi di mana dia membeli pada PT Satria itu sebanyak 80%. Maka jurnal 31 Desember 2015 itu yaitu kas 80 juta, investasi pada PT Satria 80 juta. Karena PT Pandawa mencatat dividen PT Satria sebanyak 100 juta dikali dengan 80%. 100 juta dapat dari soal informasi tambahan tadi di mana diketahui dia pembagian dividennya sebanyak 100 juta dikali dengan 80% dapat hasilnya 80 juta. Selanjutnya, persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensialnya itu sebesar 25 juta. Seluruhnya itu diamortisasi. Sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan sebesar 10 tahun. Sehingga diferensial diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena dapat hasilnya 50 juta dibagi dengan 10 tahun. 50 juta didapatkan dari beban amortisasi pada neraca saldo tadi 31 Desember 2015 tadi. Makanya ada beban amortisasi 50 juta dibagi dengan 10 tahun. 10 tahun dapat dari diferensial yang diamortisasi selama 10 tahun. Maka 50 juta ditambah 10 tahun sama dengan 5 juta. Lalu pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. 30 juta dapat dari mana? 30 juta itu didapatkan dari 25 juta ditambah 5 juta. 25 juta itu dapat dari munculnya diferensial tanggal akuisisi seluruhnya terjual sebesar 25 juta ditambah 5 juta dapat dari 50 juta itu nilai amortisasi tiap tahunnya. Makanya 25 juta ditambah 5 juta sama dengan 30 juta. Lalu jurnal yang kita buat pada tanggal 31 Desember 2015 itu bagian laba atas PT Satria pada investasi atas PT Satria sebesar 24 juta. 24 juta dapat dari mana? Karena amortisasi diferensialnya itu kan tadi 30 juta. 30 juta itu dapat dari sini tadi kan. Amortisasi diferensial dicatat 2015 sebesar 30 juta. 30 juta dikali dengan 80% sama dengan 24 juta. Selanjutnya atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. 150 juta dapat dari mana? 400 juta dikurang 250 juta. Dan 400 juta sama 250 juta ini dapat dari mana? Itu terdapat pada informasi tambahan di nomor 2. Karena penjualan PT Satria sebesar 400 juta, lalu beban pokok penjualannya sebesar 250 juta. Maka 400 juta dikurang 250 juta sama dengan 150 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga dapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. 90 juta dapat dari mana? 150 juta dikali 60%. 150 juta dapat dari mana? 150 juta dapat dari PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, maka 150 juta dikali 60%. Kenapa di sini 60%? Karena pada persediaannya itu
yang baru diamortisasi 40%. Jadi supaya menjadi 100% maka 60% yang belum teramortisasi. Makanya dikalikan dengan 60% dapat hasilnya 90 juta. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan. Jurnalnya itu 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria pada investasi atas PT Satria sebesar 90 juta. Kenapa 90 juta? Karena kita mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Jadi transaksi hulu itu apa? Transaksi hulu itu perusahaan induk ke perusahaan anak. Maka yang belum terrealisasi itu 150 juta dikali 60% dapat hasilnya 90 juta. Selanjutnya atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya. PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. 120 juta hasil dari 200 juta dikurang 80 juta. 200 juta dapat dari informasi tambahan tadi. Informasi tambahan di mana dia penjualan PT Pandawa sebesar 200 juta dan beban pokok penjualannya sebesar 80 juta. Makanya 200 juta dikurang 80 juta sehingga 120 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Tadi transaksi hulu kan dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Sedangkan transaksi hilir ini kebalikan dari transaksi hulu, yaitu dari perusahaan anak ke perusahaan induk. Di mana PT Pandawa itu mencatat sebagian besar bagian kepemilikannya saja. Jadi jurnal yang dibuat oleh PT Pandawa yaitu 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria sebanyak 96 juta, pada investasi atas PT Satria sebanyak 96 juta. Kenapa dapat 96 juta? Karena dia mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Yang belum terrealisasi tadi 120 juta, dikali dengan 80%, maka dapat hasilnya 96 juta. Selanjutnya, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. 25 juta dapat hasil dari 650 juta dikurang 625 juta. Atas penjualan tanah ke entitas anaknya. 650 juta dikurang sama 625 juta itu didapatkan dari informasi tambahan ini. PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria seharga 650 juta. Tanah tersebut dibeli lagi oleh PT Pandawa 5 tahun yang lalu sebanyak 625 juta. Makanya dia dikurang 650 juta dikurang 625 juta yaitu 25 juta. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015. Sehingga seluruh keuntungan itu belum terrealisasi. Jadi jurnal yang dibuat oleh PT Pandawa yaitu 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria pada investasi atas PT Satria sebanyak 25 juta. Selanjutnya, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. 150 juta hasil dari 240 juta dikurang 90 juta. Makanya 240 juta dikurang 90 juta hasilnya 150 juta. Harga jual tersebut adalah 140 juta. Sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan sebesar 10 juta karena transaksi ini merupakan transaksi hilir. Transaksi hilir tadi kan udah dijelasin bahwa transaksi hilir itu dari perusahaan anak ke perusahaan induk. Lalu selanjutnya PT Pandawa akan mencatat sebagian besar kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat oleh PT Pandawa itu dapat menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria. Karena transaksi penjualan peralatan tersebut dapat menyebabkan kerugian. Sehingga PT Pandawa membuat jurnal bahwa 31 Desember 2015 terdapat investasi atas PT Satria 8 juta pada bagian laba atas PT Satria 8 juta. Kenapa 8 juta? Karena dia mencatat kerugian transaksi hilir penjualan peralatan yang belum terrealisasi sebanyak
10 juta dikali dengan 80%. 10 juta itu dapat dari kerugian penjualan peralatan sebanyak 10 juta. Makanya 10 juta dikali 80% dapat artinya 88 juta. Lalu selanjutnya kita akan membuat buku besar investasi atas PT Satria pada bagian laba PT Satria 31 Desember 2015. Sini investasi pada PT Satria ini ada debit, ada kreditnya. Debitnya itu terdiri dari akuisisi 800 juta dapat dari saham biasa ditambah dengan saldo laba, yaitu 500 ditambah 300 juta hasilnya 800 juta. Laba bersih tadi 320 juta. 320 juta tadi udah dijelaskan di atas bahwa 320 juta dapat dari 400 juta dikali dengan 80%. Dapat hasilnya 320 juta. Lalu di kredit itu terdiri dari dividen 80 juta, amortisasi diferensial 24 juta, lalu keuntungan belum terrealisasinya. Selanjutnya ada kerugian yang belum terrealisasi 8 juta. Lalu selisih jumlah seluruhnya yaitu 813 juta. 813 juta itu dapat dari mana? 800 juta ditambah 320 juta dikurang 80 juta dikurang 24 juta ditambah dengan 8 juta dapat hasilnya 813 juta. Selanjutnya bagian laba atas PT Satria. Bagian laba atas PT Satria itu terdapat pada bagian laba atas PT Satria itu terdapat 300 di mana dia ada debit, ada kreditnya. Di kredit itu terdapat laba bersih sebanyak 320 juta. 320 juta tadi udah dijelaskan dapat dari mana, 400 juta dikali dengan 80% hasilnya 320 juta. Lalu amortisasi diferensial yaitu sebanyak 24 juta. Keuntungan belum terrealisasi tadi telah kita cari, yaitu 90 juta, 96 juta, 25 juta. Kerugian belum terrealisasi yaitu 8 juta. Jadi hasilnya 93 juta. 93 juta ini didapatkan dari 320 juta dikurang 24 juta, dikurang 90 juta, dikurang 96 juta, dikurang 25 juta, ditambah dengan 8 juta dapat hasilnya 93 juta. Selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi 2015. Jurnal eliminasi 2015 di mana dia perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria pada kepentingan non pengendali atas aset bersih tersebut. Di sini telah dibuat akun-akunnya, terdapat ada saldo awal, laba bersih, dividen, saldo akhir, keuntungan yang belum terrealisasi, transaksi hulu, persediaan, keuntungan yang belum terrealisasi, transaksi hilir, persediaan, keuntungan yang belum terrealisasi, transaksi hulu, tanah, keuntungan ini peralatan, terus saldo akhir disesuaikan, bagian laba atas PT Satria dan bagian laba kepentingan non pengendali. Dimana di sini telah dibuat PT Pandawa. Saldo awalnya kenapa 640 juta? Karena dapat dari saham biasa ditambah saldo laba 500 juta ditambah 300 juta dikalikan dengan 80% dapat hasilnya 640 juta. Begitu juga dengan kepentingan non pengendali. 800 juta tadi 500 juta ditambah 300 juta yaitu 800 juta. 800 juta dikalikan dengan 20% dapat hasilnya 160 juta. Lalu laba bersihnya terdapat 320 juta. Kepentingan non pengendalinya 80 juta. Saldo labanya itu 400 juta didapatkan dari saldo penjualannya. Selanjutnya ada dividen. Di mana dividen di sini telah tertera bahwa 80 juta, terus kepentingan non pengendalinya 20 juta, saldo labanya 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena dia tuh dividen sebesar 100 juta itu telah direalisasikan ke perusahaan dan ke perusahaan induk dan anak sesuai dengan persen kepemilikan masing-masing. Makanya 100 juta. Jadi 100 juta dikali dengan 20% dapat hasilnya 20 juta dan 100 juta dikali 80% dapat hasilnya 80 juta. Jadi kita mencari saldo akhir. Saldo akhirnya itu dijumlahin 640 juta ditambah 320 juta dikurang dengan 80 juta dapat hasilnya 880 juta. Selanjutnya kepentingan non pengendali 160 juta ditambah 80 juta dikurang 20 juta dapat hasilnya 220 juta. Saham biasanya 500 juta,
saldo labanya 600 juta. Kenapa 600 juta? 300 juta ditambah 400 juta dikurang dengan 100 juta dapat hasilnya 600 juta. Lalu persediaan tadi telah kita cari 90 juta, terus keuntungan yang belum terrealisasinya itu sebanyak 96 juta, keuntungan yang terrealisasi pada tanah itu 25 juta, jadi keuntungan realisasi pada peralatan itu 8 juta. Jadi saldo akhir yang disesuaikan yaitu 677 juta. 677 juta itu didapatkan dari. Nah, barulah kita mencari saldo akhir disesuaikan. 677 juta itu didapatkan dari 880 juta dikurangkan 90 kurang 96 dikurang 25 ditambah dengan 8 juta dapat hasilnya 677 juta. Begitu juga dengan kepentingan non pengendali, 198 juta itu dapat dari 220 juta dikurang 24 juta ditambah dengan 2 juta dapat hasilnya 198 juta. Nah, barulah dapat bagian laba atas PT Satria sebanyak 117 juta, bagian laba kepentingan non pengendali sebanyak 58 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi PT Pandawa di PT Satria, di mana jurnalnya itu terdapat saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 58 juta, dividen diumumkan 100 juta, dan pada investasi atas PT Satria 677 juta, kepentingan non pengendali 198 juta. Selanjutnya ada schedule perhitungan saldo diferensial tahun 2015. Terdapat pada saldo awal amortisasi yaitu PT Pandawa 80%, kepentingan non pengendali 20%, persediaannya terus tanah, bangunan, akumulasi penyusutan ditambah dengan goodwill. Saldo awalnya itu 160 juta didapatkan dari 200 juta dikali dengan 80% hasilnya 160 juta, lalu 200 juta dikali 20% hasilnya 40 juta. Jadi persediaannya ini dapat dari 160 juta dikurang 40 juta, atau bisa jadi persediaan tanah bangunan ini didapatkan dari kerugian yang kita cari tadi 25 juta, 75 juta, 50 juta. Lalu amortisasi pada PT Pandawa itu 24 juta. 24 juta itu didapatkan dari 30 juta dikali dengan 80%, terus kepentingan non pengendali 6 juta dapat dari 30 juta dikali 20% sama dengan 6 juta, baru dapat hasil persediaan yaitu sebesar 25 juta, dan akumulasi penyusutan pada bangunan itu 5 juta, dan sisanya itu adalah goodwill yang diamortisasikan. Lalu saldo awal ini dapat 136 juta dari 160 juta dikurang 224 juta, 136 juta. Lalu 40 juta dikurang 6 juta sama dengan 34 juta. Nah, 75 juta ini 75 juta, 25 juta kurang 25 juta sama dengan nol. Bangunannya itu 50 juta, akumulasi penyusutannya itu 5 juta, lalu goodwill 50 juta. Selanjutnya, jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah telah tersedia di sini. Ada beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwillnya 50 juta. Lalu bagian laba atas PT Satria, bagian laba kepentingan non pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria kepentingan 136 juta, kepentingan non pengendali sebanyak 34 juta. Lalu persediaan yang diperoleh PT Satria dan selanjutnya, persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa yang terjual sebesar 40%, sehingga dapat memiliki keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuatnya itu yaitu penjualan 400 juta pada beban pokok penjualan 310 juta, persediaan 90 juta. Kenapa dapat hasilnya? Karena 400 juta dikurang 90 juta dapat hasilnya 310 juta.
Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria itu belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Jurnal eliminasi yang dibuat yaitu penjualan 200 juta, pada beban pokok penjualan 80 juta, persediaannya 120 juta. Jadi 200 juta dikurang 120 juta dapat hasilnya 80 juta. Selanjutnya, atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria, dibuat jurnal eliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut, yaitu di mana jurnal eliminasi yang dibuat yaitu pendapatan sewa pada beban sewa sebanyak 26 juta, utang usaha pada piutang usaha sebanyak 26 juta. Selanjutnya, penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Jadi jurnal eliminasi yang dibuat yaitu keuntungan penjualan tanah pada PT Satria pada tanah PT Satria itu sebanyak 25 juta. Lalu transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut belum terrealisasikan pada tahun 2015 sehingga jurnal eliminasi yang dibuat yaitu peralatan 100 juta pada kerugian penjualan peralatan 10 juta, akumulasi penyusutan 90 juta. Kerugian penjualan peralatan ini dapat dari 100 juta dikurang 90 juta dapat hasilnya 90 juta. Kertas kerja ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2015, di mana kertas kerja ini terdiri dari nama-nama akun, PT perusahaan induk, perusahaan anak, terus jurnal eliminasi debit dan kredit, dan konsolidasian. Di sini tertera kertas kerja konsolidasian 2015, yaitu nama akun yang pertama itu ada penjualan pada PT Pandawa sebesar 6 miliar. 6 miliar ini didapat dari neraca saldo 31 Desember 2015 dan PT Satria 900 juta dapat dari neraca saldo 2015. Lalu jurnal eliminasinya itu terletak pada debit sebesar 400 juta. Jadi jumlah konsolidasinya sebanyak 6 miliar 300 juta. Selanjutnya ada pendapatan sewa. Pendapatan sewa itu 40 juta. Terus jurnal eliminasinya pada 26 juta. Pada debit 26 juta dan hasil konsolidasinya itu 14 juta. Selanjutnya keuntungan pada tanah itu 25 juta pada PT Pandawa. Jurnal eliminasinya pada debit sebesar 25 juta. Kerugian peralatan itu PT Satria 10 juta dan jurnal eliminasinya pada kredit 10 juta. Beban pokok penjualan itu dapat dari 2 miliar 250 juta dapat dari neraca saldo. Lalu PT Satria sebesar 300 juta, jurnal eliminasinya 25 juta dan kreditnya 310 juta. Jadi konsolidasi jumlah seluruhnya adalah 2 miliar 185 juta. Beban operasionalnya itu telah tertera di neraca saldo. Angkanya dapat dari neraca saldo 600 ditambah 80 juta, hasilnya 680 juta. Beban sewa 120 juta ditambah 75 juta dapat hasilnya 169 juta. Lalu beban penyusutan 300 juta ditambah 25 juta adalah 330 juta. Selanjutnya beban bunga 300 juta ditambah 10 juta hasilnya 310 juta. Bagian laba atas PT Satria 93 juta. Lalu jurnal eliminasinya yang pada debit itu sebesar 117 juta, pada kredit 24 juta. Selanjutnya laba bersih konsolidasi pada PT Pandawa itu jumlahnya adalah 2 miliar 538 juta. Pada PT Satria 400 juta, lalu jurnal eliminasi di debitnya 798 juta, jurnal eliminasi di kredit 450 juta, dan konsolidasinya jumlah seluruhnya adalah 2 miliar 590 juta. Selanjutnya ada lalu kita membuat bagian laba kepentingan non pengendali dan bagian induk atas laba bersih sebenarnya 2.528,
PT Satria 400 juta, terus jurnal eliminasi pada kredit itu pada debit itu 856 juta, dapat dari 798 juta ditambah 58 juta hasilnya 856 juta. Lalu di kredit itu 450 juta ditambah 6 juta hasilnya 456 juta. Selanjutnya di konsolidasi itu 2 miliar 590 juta dikurang dengan ditambah 50 juta dikurang 52 juta sama dengan 2 miliar 538 juta. Lalu selanjutnya laporan perubahan saldo laba. Laporan perubahan saldo laba ini saldo laba awalnya tuh 2 miliar, lalu pada PT Satria itu 300 juta, terus jurnal pada debitnya 300 juta, jadi jumlah konsolidasinya makanya 2 miliar. Lalu laba bersihnya juga kayak gitu 2 miliar 538 juta, terus PT Satria 400 juta, debitnya 856 juta, kreditnya 456 juta, jadi jumlah seluruhnya menjadi 2 miliar 538 juta. Dividen yang diumumkan ini telah tersedia pada perhitungan kita yang sebelumnya itu 200 juta, terus yang pada PT Satria juga 100 juta. Jadi jurnal eliminasinya itu terletak pada kredit yaitu 100 juta, jadi terus konsolidasinya itu 200 juta. Jadi saldo laba akhir yaitu 4 miliar 338 juta pada PT Pandawa, PT Satria 600 juta, jurnal eliminasi pada debit itu 1 miliar 156 juta, dan jurnal pada kredit itu 556 juta, dan pada konsolidasi 4 miliar 338 juta. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Teman-teman kan pasti sudah tahu kan bagaimana cara jurnal-jurnal nama-nama akun pada laporan posisi keuangan itu terdapat pada kas dan setara kas, terus kegiatan usaha, persediaan, investasi, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi, dan goodwill. Jadi jumlah seluruh dari laporan posisi keuangan itu dapat menjumlahkan sebanyak total aset. Barulah kita dapat total asetnya berapa. Lalu selanjutnya baru kita masukkan utang usaha, utang bank, saham biasa, saldo laba, kepentingan non pengendali, dijumlahkan seluruhnya menjadi, barulah kita mendapatkan berapa total liabilitas dan ekuitasnya. Baiklah teman-teman, sekian video saya. Apabila ada kata salah dan kata-kata teman-teman yang kurang paham, saya mohon maaf. Dan ingat teman-teman, semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.